Saya dari Bandung itu dari 98. Kenapa Bandung pada saat itu punya saudara? Saudara itu juga merantau ke Bandung. Coba deh iseng-iseng ke Bandung. Di Bandung saya kerja di satu perusahaan sebagai manajer HRD. Kemudian ya pada saat itu juga jomblo, ya itu diketemukan lah sama bapak-bapak. Semuanya berawal dari keterbatasan dan nggak tahu lagi mau ngapain. Maksudnya kalau bapak memang bisnis ya bersama temennya. Kalau saya tuh murni dari manajemen bekerja gitu sama orang. Jadi pas menikah saya mutusin untuk tidak melanjutkan pekerjaan karena cukup udah lumayan lama, kerja saya tuh hampir 6 tahun, lumayan lah ya 6 tahun ya. Kita pada saat itu kan langsung alhamdulillah dikasih momongan, kok ngelihat gendongan ini kok bagus-bagus sekarang sih, zaman sekarang. Coba deh daripada kita nganggur, kita coba beli semeter kain, kita bikin gendongan. Berhubung bapak itu pengalaman fotografinya ada, di foto, kemudian diupload di Instagram. Jadi awalnya iseng, tapi ada yang order. Berawal dari situ. Jadi usahanya ya karena sama-sama udah nggak bekerja di orang dan di rekanan, kita coba buka usaha gendongan bayi. Mungkin ya kalau orang lihat sih enak jadi kamu sekarang gitu kan ya. Tapi kan semua orang kalau saya ceritakan, kalau kami ceritakan sejarahnya juga ya, oh gitu. Sesulit itu kah gitu. Sampai dari mulai bayi umur 6 bulan itu saya gendong. Saya bawa ke pasar Cigondewa, panas-panas, debu-debuan. Itu saya feeding MPASI kan 6 bulan itu. Sambil gendong ke toko-toko saya melipir. Cigondewa itu dilakukan setiap 3 hari sekali. Sebenarnya hidup itu berjalan sesuai arusnya. Kalau saat ini saya dikasih tanggung jawab ada usaha, kemudian dikasih tanggung jawab ada rumah bagus, berarti saya harus bisa mengimplementasikannya dengan baik gitu. Contohnya ya sodako gitu ya, lebih banyak. Jadi kunci sukses dan adanya saya ya dari sodako, makin banyak keluarnya, alhamdulillahnya kembalinya makin banyak. Konsepnya mau bersedekah baru saya kerja gitu. Kalau saya sih yang penting tuh jangan muluk-muluk. Artian kata muluk-muluk tuh kalau terbawa nafsu gitu. Nah, jadi maksudnya segala sesuatu kan sudah ada takdirnya ya, sudah ada kapan istilahnya kapan Anda akan menerima pada saatnya gitu. Ada waktunya gitu. Ibaratnya kata Allah, ya kamu mungkin sekarang miskin tapi belum saatnya kamu jadi kaya, karena nanti suatu kamu harus belajar dulu baru jadi kaya gitu. Ibaratnya kan tiba-tiba kalau dia jadi orang kaya dia tidak bisa megang uangnya kan bahaya juga gitu. Kalau saya sendiri itu backgroundnya orang tua pebisnis, ya berdagang mungkin ya.
ada toko di pasar backgroundnya, terus juga hewan mungkinnya pemeliharaan sapi sama kambing, hewan ternak gitu ya. Jadi ada belajar dari usia TK SD itu. Saya sudah berada di toko, sudah disuruh jualan, nanti kamu akan untung berapa. Ini jadi udah mindset bisnis sudah diajarin, tapi versi memang di daerah gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah mungkin nurun kali ya ilmunya. Oh, jadi kalau berdagang itu gini ya, omset sekian, COGS sekian, HPP marketing sekian gitu. Wah, ini seneng banget saya kalau ditanyain target. Saya tuh seneng banget ingin mencapai target. Yang pasti Momas itu akan didesain untuk menjadi leader market atau market leader dari perlengkapan ibu dan bayi dan fashion bayi. Seperti pembuatan popok bayi, tisu basah bayi, kemudian lotion, hair, skincare bayi, perlengkapan semua tentang perlengkapan ibu dan bayi juga fashionnya. Jadi nanti secara all in kebutuhan ibu dan anak gitu. Ya ini melampaui ekspektasi ya sebetulnya. Memang pada akhirnya lebih bagus aslinya daripada digambar gitu. Ya begitu saja mungkin kepada Kak Tirma, Kak Ade, semoga sukses selalu, sehat-sehat semua timnya dan berjaya. Terus kalau orang tua saya sering ngomong hidup di dunia ini hanya salah satunya menanam benih. Jadi kita nanam tapi jangan mengharapkan hasil panennya gitu, karena ibaratnya kalau kita kayak menanam ngasih kebaikan dan lain-lain, kita kan nanam kebaikan, menanam benih, tapi jangan mengharapkan panennya, karena kalau kita mengharapkan panennya, bukan saya ngomongin kalau kita mengharapkan panennya tidak sesuai, misalkan kita sudah berbuat baik dengan orang itu tapi tidak sesuai, kembalikan ke kita sakit hati, tapi kecewa. Kita yakin panennya nanti di atas nanti.